Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali zil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wal amru tsani annahu qad tantahi hazihi syahawatu bi ba'did dhalali ilal ishqi wa huwa ghayatul jahli bima wada'a lahu wal wiqa'u huwa mujawazatun fil bahimati li haddil bahaimi. Tsumma li'annal muta'assyiqu laysa yaqna'u bi iraqati syahwatil wiqa'i wa hiya aqbahu syahawati wa ajdaruha ayyastahliha minhu hatta taqada anna syahwata la tanqadi illa min mahallin wahidin. Wal amru tsani, masalah yang kedua, resiko dari orang yang mengikuti hawa nafsunya itu annahu qad tantahi hadhihi syahawatu bi ba'did dhalali. Sesungguhnya terkadang berakhir orang yang mengikuti syahwatnya itu bi ba'did dhalali dengan sebagian kesesatan. Ini an-nahjiddin ya, dari metode keagamaan. Jadi ada orang yang melakukan ritual, umpamanya ya, melakukan ritual seks dengan yoga. Yoga itu tidak melepaskan diri pada induk agama Buddha. Jadi kalau dia yoga cuma olahraga maka tidak masalah. Tapi yoga yang sudah menggunakan mantra agar supaya kuat jimaknya, zakarnya kuat, kenceng, walaupun 80 tahun seperti anak muda, kan iklannya seperti itu. Nah, itu orang yang memuja seks, memuja syahwat itu sampai kepada biba'did dhalal, ya, ada, ya. Jadi dan itu ditawarkan. Jadi obat kimiawi, ya, resikonya ini jamu tradisional gini, maka dengan cara yoga, ya, maka dia bisa tanpa obat, ya, tapi bisa mendapatkan kekuatan yang maksimal gitu. Kalau olahraganya nggak ada masalah, tapi ritual itu nggak boleh. Jampe-jampe dibaca yang bukan
ya berdasarkan nas nggak boleh. Nah, maksimalnya dari sebuah penundukan diri mengikuti keinginan diri, keinginan syahwat seks, ada yang sampai ila ba'did dolal, ilal iski, sampai juga kepada isik, asik itu bahasa Arab ya. Isik, asik itu apa ya? Asik itu asik banget, artinya sesuatu yang menjadi kenikmatan yang dia sangat ya membutuhkan. Di kalangan orang-orang Tionghoa itu ada yang orientasi hidupnya itu makan, sehingga dia tahu benar makanan yang enak itu. Saya nggak tahu ya kalau di kalangan Tionghoa ada budaya itu, saya nggak tahu. Itu yang mengatakan itu, yang menceritakan itu Muallim Syafi'i Hadzali. Jadi beliau ketika ini penguasaannya Muallimnya, ketika beliau ke Sinsai untuk salah satu penyakit beliau menggunakan bahasa Tionghoa, sehingga dokternya menimpalinya terus. Tapi lama-lama dokternya itu berbahasa Indonesia. Dia bilang, Pak Kiai ini bahasanya terlalu tinggi, terlalu halus, saya nggak bisa mengikutinya. Terapis dari Tionghoa tidak bisa mengikuti gaya bahasa bagusnya Muallim berbahasa Cina. Kuasai. Dan itu yang menyaksikan bukan satu ya, banyak. Nah, orang Tionghoa itu ada yang hobinya itu makan. Jadi dia tahu mana makanan yang enak. Sehingga suatu saat ketika makan, kalau orang ngambil ini kambing guling gitu ya, orang ngambil daging, paha, dada, itu bukan tukang makan. Bukan. Kalau tukang makan, maka dia akan ngambil daging itu yang di kaki atau di kepala. Daging yang enak menurut tukang makan itu yang nempel di tulang. Itu yang nikmat. Dan itu rendah kolesterol. Itu tukang makan. Dulu dibuang-buang, sekarang lebih mahal dari dagingnya. Sop kepala, sop kaki itu lebih mahal. Nah, kalau mau aman, orang tua makannya itu. Nah, ini makan. Ada orang yang orientasi hidupnya itu seks, karena memang dia dikasih kelebihan. Nah, itu yang disebut dengan isyik, ya, asik. Jadi dia cari duit itu bukan untuk keluarga, tetapi memang untuk orientasinya seksual. Ebola ketika pertama kali ditemukan di Afrika, sebelum HIV dan HIV itu Ebola, itu pelakunya adalah orang-orang seks maniak. Nah, seks maniak itu bahasa Arabnya isyik. Ada tuh orang syahwatnya dipuja, syahwatnya didewakan, itu orientasinya memang itu yang dicari sampai kena Ebola. Jadi itu pertama penyakit kelamin sebelum HIV ya, sebelum AIDS yang sampai sekarang belum diketemukan obatnya. Jadi seakan-akan seks maniak itu seperti disiksa, dikasih DP sebelum siksaan di akhirat kira-kira. Nggak ada obatnya sampai sekarang. Ya. Nah, wa huwa ghayatul jahdi bima wada'a lahu. Itulah maksimalitas kebodohan. Apa yang dilakukan ya, apa yang terjadi pada dirinya.
Jadi orang kalau hidupnya untuk seks itu ghayatul jahal, maksimalitas dari kebodohan. Ya. Wal wiqa'u wa huwa ya. Ya jadi ya ghayatul jahli bima wadalahu wal wiqa'u wa huwa mujawazatun fil bahimati li haddil bahaimi. Wiqa jima adalah mujawazah, sesuatu yang melampaui fil bahimati pada sifat binatang lihaddil bahaimi karena batas dari binatang. Jadi manusia bisa melebihi binatang dalam menuruti keinginan syahwatnya. Itu ya. Thumma li'annal muta'asyika laisa yaqna'u bi irakati syahwatil wiqa'i. Kemudian orang-orang yang merasakan asik dengan seks itu laisa yaqna, tidak merasa puas bi irakati syahwatil wiqa'i, dengan meneteskan syahwat jima. Wahia akhbahus syahawati, dan itu adalah seburuk-buruknya syahwat. Wa ajdaruha ayastahyiha minhu, dan yang paling pantas hendaknya dia malu dari yang demikian itu. Ya. Hatta taqada, sehingga ia meyakini ya fi nafsihi, itu dalam dirinya, anna syahwata la tanqadi illa min wahallin wahidin, bahwa sesungguhnya syahwat itu tidak ya terpenuhi ya dari satu cara, dari satu tempat, dari satu jalan. Nggak bisa, nggak puas. Nah, kenapa begitu? Wal bahimatu taqdadish ya, wal bahimatu taqtadi syahwata ainat tafaqa fataktafi bihi. Binatang itu dapat memenuhi syahwatnya manakala terjadi kesesuaian antara ya jago dengan biang gitu. Ketika ya bulunya dikebak-kebakan, kemudian wanitanya merasa itu ajakan, kalau ittafaqa, terjadi kesesuaian, baru terjadi fatak tafibi. Binatang itu ya udah cukup itu, maka dia akan kemana-mana bersama. Bahkan ayam jago itu kalau dia menceker-ceker tanah, kemudian cacing sudah ada itu, dia nggak wangi, maka dia panggil tuh. Yang babonnya tinggal makan. Tapi tidak pada manusia, tidak bisa satu. Kalau saja bisa dua, kalau bisa tiga. Terus ini yang isyik, muta'asyik itu ya. Orang-orang yang asyik itu, al-muta'asyik, dia mengeksplorasi seks itu orientasi hidup gitu. Dan ini ghayatul jahal, maksimal dari kebodohan. Dan dia dikatakan dari tadi ya, dia ini mujawazatun fil bahimah lihaddil bahaim, melampaui. Jadi manusia melampaui binatang dari lantaran tidak cukup satu. Kalau binatang kalau sudah dapat cocok satu, sudah satu. Kalau lihat di ya National Geographic ya, burung ya cendrawasih itu yang indah itu, kalau dia pengen menari dulu, bulunya dibuat indah. Kalau sudah ya sudah, dia ikut satu saja. Tapi tidak pada manusia. Saya pernah servis mobil gitu. Ini kelompok Malaria, etnis tertentu, dia juga lagi ngomong gitu. Cuma dia menyangka saya Cina juga, mungkin karena dia nggak malu-malu bercerita tentang, sehingga saya
bacaan saya nggak menarik nih. Justru telinga saya yang aktif. Begitu ya, subhanallah. Jadi dia malam ini itu digilir, ini Jawa, Sunda, Ambon, semua. Eksplorasinya luar biasa. Jadi ini benar ya yang dikatakan Imam Ghazali, ada orang yang muta'asyik itu ya, seks maniak itu ada ya. Wa hadza la yaktafi illa bi syakhsin wahidin muayyanin. Yang demikian ini tidak mencukupi kecuali bi syakhsin wahidin, dengan satu orang muayyanin yang tertentu, hatta yazdada bihi zallan ila zallin wa ubudiyatan ila ubudiyatin. Ya, sehingga bertambah-tambah ya kehinaan kepada kehinaan yang lain, dari sebuah penghambaan kepada penghambaan yang lain ya. Ada artis di Indonesia agamanya Kristen ya. Kemudian dia kawin sama orang Malaysia, agamanya Islam. Kemudian dia kawin lagi ya dengan orang etnis tertentu, maka agamanya Buddha. Jadi agamanya dia tergantung siapa wanita yang dinikahinya. Ada, dan itu di Indonesia ya. Jangan bilang kok Ustadz tahu gitu, kebetulan gitu ya. Bukan saya yang ngikutin perjalanan biografinya, bukan. Wa hatta yastashiral aqla li khidmati syahwati, sehingga dia menundukkan akalnya untuk berkhidmat kepada syahwat. Jadi sudah tidak berpikir lagi rasional dalam konteks memenuhi syahwat itu. Ya, karena itu yang mengasihkan. Jadi cari duit buat itu. Dulu di Haji Aum sini, di Haji Aum, samping dekat rumah itu, ada orang wanita itu kontrakan cantik. Saya pikir gini, ini wanita ini nggak pantas dikontrakan gini, ini nggak pantas. Orang ini pantasnya di istana. Ya, jadi kalau waktu itu dia umpamanya kawin sama Tommy Soeharto, layak gitu. Cantiknya luar biasa. Cantik bener. Jadi karena saya juga masih muda gitu ya, lihat-lihat celam-celam juga ya. Cantik bener gitu. Tidak lama kemudian meninggal dia, dibawa pulang ke kampung. Saya tanya, sakit apa? Kan segar. Gila. Jadi memang dia memuja itu seks ya. Luar biasa, sayang-sayang diberikan kecantikan. Wa qad khuliqa liyakuna muta'an. Sesungguhnya diciptakan dia ya, manusia itu liyakuna muta'an, agar ia menjadi orang yang taat kepada Tuhannya. La yakuna khadiman lisyahawati, bukan untuk berkhidmat kepada syahwat, bukan seks orientasinya, bukan seks gitu. Wa muhtalan li ajliha, dan dia menjadi penipu terhadap tujuan penciptaannya. Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu namanya muhtalan li ajliha. Dia menipu dengan asal kejadian dirinya. Bahwa penciptaan manusia itu orientasi hidupnya. Wa mal isku illa sa'ata ifrati syahwati. Dan tidaklah asyik itu, maniak seks itu, illa sa'ata ifrati syahwati, kecuali keluasan
dalam melampaui syahwat. Wa huwa maradu qalbin, dan itu adalah penyakit hati. Farigun, ya, dan itu sesuatu yang menunta maksimal. La hammalahu, yang tidak ada kebaikannya, tidak ada keutamaannya. Wa innama yajibul ihtirazu min awailiha. Sesungguhnya wajib bagi kita menjaga-jaga itu bagaimana? Min awailihi, dari instrumen seks. Awal-awal seks itu kita udah ihtiraz gitu. Ya. Bitarki muawadatin nazari wal fikri, dengan meninggalkan, membiasakan memandang dan memikirkan. Itu instrumennya itu. Jadi orang yang bisa tergugah seksnya itu, ya, tergugah seksnya itu manakala ya dia banyak memandang, melihat, kemudian dia banyak memikirkan itu, maka itu bisa terlampaui. Kalau konteks yang lalu itu dia menekan libidonya dengan mengurangi makan dengan berpuasa. Kalau wali-wali di Jawa itu makannya diganti dengan sukun. Tahu sukun yang seperti timbul deh. Saya baru tahu kalau mualim cerita itu sukun itu diberi nama sukun itu maknanya stuck, maknanya diam. Jadi orang yang makan sukun mengganti karbohidratnya dari nasi ke sukun, maka libidonya statis, tidak naik, tidak menggebu-gebu. Sukun. Jadi kalau melihat ada orang makan sukun, ini torikoh, waliyah, jawiyah. Ya. Bagus. Nah, jadi instrumennya itu melihat. Nih, kita minta coba ma makna hadhil ayat indal Qurtubi, dijawab. Tapi sisipannya ada aja. Iklan ini, iklan itu, iklannya mana yang dibelah, yang mana. Agak ada hubungannya gitu iklan sama bodinya itu. Itu hindarin kalau nggak mau menggebu-gebu. Walaupun an-nazar nanti pada kajian fikih itu berbeda ya. Beda dengan ini. Jadi kita jangan mencampur adukan an-nazar dalam ilmu fikih dengan ilmu tasawuf ya. Kalau dalam ilmu fikih nanti ada kajiannya sendiri. Wa illa bila tidak demikian itu, tidak ihtiraz min awailih faizah ya, faizah istahkama asura dafnuhu. Apabila ketika ada tuntutan maka sulit untuk menolaknya. Jadi kalau dia sudah mulai melihat gambar, melihat ini itu, dia sulit nanti kalau dorongan itu ada. Fakadzalika ismul mal. Demikian juga orang yang asik dengan harta. Pak, ini lebih gila lagi nih. Orang yang asik dengan harta itu sendal jepitnya nggak diganti-ganti, Pak. Padahal udah miring. Celananya itu nggak ganti-ganti. Makannya itu sama ikan asin dia. Itu pun ikan asin satu bisa sehari, pagi, siang, sore. Duitnya banyak banget. Dia jangankan buat orang, buat dirinya aja pelit. Kenapa? Memang iskul mal. Jadi maniak harta. Jadi dia demen kalau angkanya gitu, ya dibuka gitu, saldonya sekian, itu aja udah perutnya udah kenyang. Saldonya gede. Jadi jangan heran kalau ada orang hobinya gini. Ya, nolnya berapa?
Ya, ya, nolnya berapa? Itu asyik namanya. Isyk bil mal. Udah kenyang dia tuh nggak makan. Asyik ya. Waljah, kedudukan. Apa aja dia masuk dan pengennya jadi ketua. Ada nggak teman? Ya, kalau apa saja pengennya jadi ketua. Bahkan ronda malam dia maunya ketua ronda. Nah, itu namanya isyik biljah. Dia udah asik begitu itu. Walaupun sebenarnya rugi dia. Karena jadi ketua, begadang banyak keperluannya. Ya memang itu kebutuhan dia dalam hidupnya. Wal akar, kecanduan. Ya, hal-hal yang sifat candu itu. Khamar, ya, judi. Bapak sekalian, presiden bilang judol itu, kerugian negara dengan judol itu, ya, per bulannya itu 130 triliun kerugiannya negara karena lantaran uangnya itu keluar, asetnya itu keluar dari Indonesia. Itu BPK itu bisa menghitung kerugian dari judol. Padahal yang dimainin itu judi online itu 10.000, 20.000. Akumulasinya sampai ratusan triliun. Kenapa? Dia akal, candu, kecanduan. Orang kalau sudah candu susah. Ya. Wal aulad. Nah, ini jarang nih. Orang yang candunya punya anak banyak. Kalau sekarang enggak, karena memang pemerintah Indonesia pada Orde Baru itu berhasil. Punya anak cukup 2, laki perempuan sama saja. Itu berhasil gitu ya. Jadi enggak ada nih orang pengen banyak istri, banyak anaknya. Seperti di Afrika itu ya, anaknya 120. Ada ya. Pada suku-suku tertentu. Hatta hubbad lahabi bituyur, sehingga hobi senang dengan mainan burung. Ya, Bapak lihat ya, orang Arab itu elang, burung nasar yang memakan bangkai manusia. Jadi dia nasar itu bukan cuma makan daging, tapi manusia pun dagingnya dimakan, burung nasar. Dipelihara gitu. Nanti dilomba gitu. Anjing, semua jenis anjing itu. Arab-Arab kaya itu seperti itu. Wanardi, dadu. Ya, judi dadu. Ya. Wasyatronji, catur, itu akal. Main catur agak ada menang, agak ada untungnya itu. Menang belek, kalah belek. Ya, pulang digetok sama centong sama bininya karena nggak bawa duit, begadang terus ya. Mancing sama juga. Kalau orang mancing mah rada bego. Dia beli 2 kilo, saya lihat ya, beli nih 2 kilo, diceburin ke empang, dipancing gitu. Loh, kenapa nggak habis dibayar dibawa pulang? Tarikannya Ustadz katanya. Tarikan yang mahal itu tarik, ya bikin aja empang sendiri. Setengah bego itu. Ya. Dan yang repotnya ada Ustadz hobinya mancing. Dia berhenti mancing Ustadz itu ketika ambeien. Jadi Ustadz ditegurnya sama ambeien ya. Fa inna hazihil umura qad tastaula an ta'ifatin bihaisu tanghasu alaihimuddin wad dunya wa la yasbaruna an albattata. Fa inna hadzal umura, sesungguhnya masalah-masalah yang disebutkan ini
qad tastaula ala ta'ifatin, sungguh telah menguasai satu kelompok manusia, bihaisu tanwasu, ya ini sepertinya ada yang punya tagnya yang kusu nggak? Ankoso yunkisu, ini tanwasu ini kalau dilihat di kamus nggak ada maknanya. Sehingga la ala sawab ini mungkin teks ini maknanya yang kusu, ya ada itu. Oh oke. Ah itu benar ya. Jadi nggak mungkin ya itu tanwasu itu tidak tepat ya, nggak ada maknanya ya. Sehingga menguasai kelompok-kelompok manusia ya dari sisi yang mengurangi bagi mereka agama maupun dunia. Jadi hobi seks maniak, jabatan maniak, harta maniak itu bisa merugikan dia dari sisi agama maupun dunia. Rugi ya, habis. Wala yasbiruna anha, dan mereka tidak sabar dari hal-hal yang dimaksud albattata sama sekali. Ya. Wa misalu man yuksiru suratal iski fi awali in bi'athihi misalu man man yasrifu inanadabati anhu tawajjuhaha ila babin litadkhulah. Perumpamaan orang yang mematahkan bentuk dari asik ya maniak yang ada pada tubuhnya itu tadi, fi awali inbi'asihi, pada awal ketika tumbuhnya maniak itu tadi, misalu man yasrifu inana dabati, seumpama orang yang memalingkan les ya binatang ya kuda itu ya, pandangan matanya itu, lesnya itu, binatang itu dipalingkan inda tawajjuhiha, ketika ia memandangnya ya, mengarahkannya ila babin litadkhunahu, untuk masuk ke dalam pintu itu. Jadi binatang yang masih belum mengerti kandangnya, binatang yang masih liar, maka satu-satunya jalan itu adalah menggunakan les sehingga dituntun ya binatang itu untuk bisa masuk ke dalam kandang. Wama ahwanu ya man'uha bisarfi inaniha. Adakah yang lebih hina dari mencegah binatang itu dengan memalingkan lesnya? Ya. Nah, jadi kalau itu diilustrasikan binatang yang buas ya, binatang yang belum jinak bisa dilakukan seperti itu. Wa misalu man yu'alijuha ba'da istihkamiha misalu man yatruku dabata ala tadkhula wa tajawuzal baba. Dan perumpamaan ya orang yang mengobatinya setelah ia ya terkena padanya seperti orang yang meninggalkan binatang sehingga binatang itu masuk dan melampaui pintu. Ya, jadi tidak bisa terkuasai. Tsumma ya'khudzu bizambiha, kemudian dia memegang dari buntutnya, dari ekornya. Fayajurruha ila waraiha. Maka dia akan ya terkena resiko ila waraiha, sampai kepada tendangan belakangnya. Jadi kalau binatang ya tidak dikuasai dengan lesnya itu, kan kalau sapi ya kerbau itu malah dicucuk hidungnya, sehingga ada istilah lebih baik jadi buntut macan
ditakuti orang ketimbang jadi kepala, tapi kepala kerbau yang dituntun oleh bocah angon. Itu peribahasa orang dulu itu masuk akal. Ya, buat apa? Jadi pimpinan tetapi dicucuk hidungnya sehingga dia dituntun oleh bocah angon. Nah, begitu kalau mau menundukkan binatang. Tapi kalau dia terlepas dan dia melampaui, nggak mau masuk ke pintu itu, kemudian kita pegang buntutnya, kita tarik, ditendang, bisa kita. Jadi perumpamaannya masuk akal gitu, rasional ya. Orang yang tidak menguasai nafsunya bisa seperti itu. Wa ma a'zamu tafawuti bainal amrain fil yusri wal usri. Ya, alangkah besarnya perbedaan di antara dua hal dimaksud, fil yusri wal usri, pada kemudahan dan kesulitan. Fal yakun al ihtiyat fi bidayatil umur, maka hendaknya berhati-hati pada awal-awal urusan. Jadi kita nih paling tahu nih punya potensi, kita seks maniak bukan? Seks maniak itu Bapak sekalian, kalau di dalam kitab fikih itu ada yang disebut dengan mazzayan. Orang yang seksnya tinggi, jangankan melakukan, kalau dia melihat wanita saja ereksi dia. Dan itu terjadi pada sahabat Nabi, menantu Nabi Ali bin Abi Thalib. Mazzayan, orang yang mudah seksnya terbakar gitu. Sehingga keluar mazi. Nah, beliau tidak berani bertanya kepada Rasul, sehingga minta kepada sahabatnya untuk menanyakan kepada Rasul apa hukumnya mazi. Maka Rasul mengatakan bahwa itu termasuk najis, tidak wajib mandi. Nah, jadi ada orang yang punya potensi seperti itu. Tapi kehebatannya Ali bin Abi Thalib, dia tidak berani poligami. Tidak berani poligami semasa menjadi suaminya Fatimah, nggak berani. Tapi beliau berpoligami setelah Fatimah meninggal dunia. Kenapa? Karena beliau memuliakan siapa istrinya. Nah, beliau padahal mazzaya, orang yang jangankan menyolek gitu, lihat aja bisa tergugah itu. Nah, itu di sini dikatakan maka dia harus memperhatikan dari berhati-hati pada awal-awal berusaha. Ya. Fa'amma fi awakhiriha, adapun pada akhir-akhirnya, fala taqbalil ilaju, maka dia tidak dapat menerima pengobatan illa bijuhdi jahidin, kecuali dengan kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh, yakadu yu'addi ila naz'ir ruh, yang hampir saja dia menyelesaikannya itu sampai mau mengeluarkan ruh. Jadi menahan seks kalau dia sudah menjadi hobi, senang diturutin, dia nahannya itu sekiranya mempertaruhkan nyawa. Sebegitu beratnya ketika orang sudah dikuasai oleh seks. Ya. Fa'idzan ifratu syahawati wallahu a'lam.